Selamat pagi Bu Kucing. Selamat pagi Bu Ana. Hari ini kita akan melakukan supervisi kucing. Sebelum kita mulai, saya ingin mendiskusikan beberapa hal untuk pra supervisi. Menurut Bu Kucing, kompetensi kucing apa yang ingin kita kembangkan bersama dalam sesi ini? Ya Bu Ana, saya ingin fokus pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa ini masih bisa saya kembangkan lebih baik Bu. Wah, bagus sekali. Itu kompetensi yang penting. Bagian mana yang Bu Puji inginkan untuk saya amati nanti selama supervisi? Saya ingin Bu Ana mengamati bagaimana saya mendengarkan kopi dengan lebih aktif, serta bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang bisa mendorong refleksi lebih dalam Bu Ana. Oke, tentu bagaimana penilaian Bu Puji terhadap kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot saat ini? Saya merasa sudah cukup baik Bu, tapi terkadang saya masih merasa kurang mampu menyeimbangkan keduanya dalam percakapan. Itulah kenapa saya ingin memperbaikannya Bu. Wah, bagus sekali refleksinya. Apa harapan Bu Puji dari observasi ini? Hasil apa yang ingin kita capai? Saya berharap dapat lebih konsisten dalam menggunakan keterampilan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan begitu, coaching bisa mendapatkan hasil coaching yang lebih maksimal. Saya akan mengamati dengan teliti dan mencatat hal-hal yang bisa kita kembangkan bersama. Terima kasih atas keterbukaannya, Bu Puji. Sama-sama Bu Ana. 3. Selamat pagi Bu Ama. Selamat pagi juga Bu Puji. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Bagaimana kabar Bu Ama hari ini? Alhamdulillah baik Bu Puji. Terima kasih juga atas waktunya. Sama-sama Bu Ama. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa sesi ini dirancang untuk membantu Bu Ama mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan kita akan bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling sesuai. Siap Bu Puji. Saya juga berharap bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Baik, mari kita mulai Bu Ama. Apa topik atau agenda percakapan kita kali ini Bu? Ya Bu Puji. Topik yang ingin saya bahas kali ini adalah kurangnya efektivitas dalam pembelajaran di kelas saya. Saya merasa kalau metode yang saya gunakan itu belum optimal dan hasil belajar siswa juga belum sesuai dengan yang saya harapkan. Terus, apa yang ingin Bu Ama dapatkan dari percakapan ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini adalah dapat menemukan cara-cara baru atau strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Saya juga ingin menggali lebih dalam apakah saya perlu mengubah metode mengajar saya atau mungkin ada pendekatan lain. Baik, situasinya sekarang seperti apa Bu Ama? Saat ini saya merasa kalau pembelajaran saya itu masih kurang interaktif. Banyak siswa yang ini terlihat masih pasif selama proses pembelajaran. Mereka juga jarang bertanya atau memberikan umpan balik. Menurut Bu Ama, apa yang mempengaruhi hal itu? Saya merasa ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, mungkin cara saya menyampaikan materi itu terlalu fokus pada metode ceramah, sehingga siswa itu merasa jenuh. Yang kedua, mungkin materi yang saya ajarkan masih kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu situasi apa yang ingin Bu Ama inginkan? Saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup, lebih dinamis, dan siswa bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Apa yang membuat itu semuanya bisa terwujud Bu Ama? Saya pikir perubahan dalam metode pembelajaran itu adalah kuncinya. Saya perlu mengadopsi pendekatan yang lebih interaktif, misalnya dengan lebih banyak melibatkan siswa dalam diskusi, tugas kelompok, atau proyek yang memerlukan kerjasama.
ada gagasan apa untuk mengurangi perubahan ini, Bu Ama? Saya berpikir untuk mulai dengan membuat variasi dalam aktivitas belajar. Misalnya, saya bisa mengganti metode ceramah dengan metode yang lebih interaktif ya. Misalnya dengan diskusi kelompok atau sesi tanya jawab. Apa yang harus disiapkan untuk itu, Bu? Pertama, saya perlu menyusun ulang rencana pembelajaran agar lebih fleksibel dan interaktif. Saya juga perlu menyiapkan bahan ajar yang lebih bervariasi. Apa yang bisa memastikan itu dapat berjalan dengan baik, Bu Ama? Saya bisa memantau progres siswa melalui evaluasi secara berkala. Misalnya, saya bisa mengadakan tes kecil atau tugas mingguan untuk melihat apakah pendekatan baru yang saya lakukan itu efektif. Apa kriteria keberhasilan yang Bu Ama inginkan? Kriteria dari keberhasilan menurut saya itu ketika siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran, mereka bisa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Apalagi yang perlu dipikirkan, Bu? Saya juga mungkin perlu memikirkan bagaimana cara saya bisa mempertahankan motivasi diri untuk terus belajar dan memperbaiki metode pembelajaran. Jadi, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi, Bu Ama? Setelah sesi ini, saya akan mulai menyusun rencana pembelajaran baru yang lebih interaktif dan berfokus pada keterlibatan siswa. Saya juga akan mempersiapkan alat bantu visual dan teknologi yang lebih mendukung dalam proses pembelajaran. Kapan Bu Ama akan mulai langkah-langkah tersebut? Mungkin karena ini butuh waktu, saya akan memulai minggu depan di Puji setelah saya selesai menyusun ulang rencana pembelajaran dan menyiapkan bahan ajar yang sesuai. Lalu, siapa yang perlu dihubungi atau dilibatkan dalam proses ini, Bu Ama? Saya akan berkonsultasi dengan rekan-rekan guru yang sudah lebih berpengalaman dalam menggunakan metode interaktif. Saya juga akan berbicara dengan kepala sekolah untuk memastikan saya mendapatkan dukungan yang saya perlukan. Bagaimana Bu Ama memastikan ini dapat berjalan dengan baik? Bu Puji, saya akan mulai membuat jadwal dan refleksi secara rutin, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk siswa saya. Siapa lagi yang perlu diminta dukungannya, Bu Ama? Selain kepala sekolah, saya juga akan minta dukungan kepada rekan-rekan guru, karena saya merasa bahwa dukungan dari guru itu sangat penting sekali ya, selain juga dukungan dari orang tua dan siswa itu sendiri. Apa yang bisa kita disimpulkan dari sesi ini, Bu Ama? Saya menyadari bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, saya harus lebih fleksibel dalam penggunaan metode mengajar dan lebih terbuka terhadap pendekatan-pendekatan baru. Terima kasih Bu Ama atas partisipasinya dalam sesi ini. Kita sudah menemukan beberapa konkret untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran mulai dari variasi metode mengajar hingga evaluasi rutin. Baiklah Bu Puji, sama-sama. Terima kasih juga karena Selamat siang Bu Puji. Selamat siang Bu Ana. Setelah sesi kucing tadi, saya ingin memberikan beberapa umpan balik. Bagaimana Bu Puji menilai perform Bu Puji sendiri dalam kucing tadi? Saya merasa sudah cukup baik dalam mendengarkan coaching, tapi mungkin masih bisa lebih efektif dalam mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, Bu. Oke, apa yang membuat Bu Puji menilai demikian? Saya merasa beberapa pertanyaan mungkin belum cukup mendorong refleksi yang mendalam. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu Bu Ana, silakan. Saya mengamati Bu Puji, mendengarkan, Puji merasa nyaman berbicara dan terbuka. Itu sudah sesuai dengan standar kucing yang baik. Namun, ada beberapa pertanyaan yang bisa lebih spesifik untuk menggali lebih dalam.
terutama ketika Kuci berbicara tentang manajemen waktu. Oh, begitu. Terima kasih Bu Ana. Baik, sama-sama.